Aceh. Sebuah nama yang menggugah, terletak di ujung paling barat Kepulauan Indonesia. Sebuah beranda yang pertama kali menyambut angin samudra dan para musafir dari penjuru dunia. Lokasinya bukan sekadar titik di peta. Ia adalah gerbang strategis, menghadap langsung ke Samudra Hindia dan Selat Malaka. Sejak berabad-abad lalu, selat ini menjadi jalur sutra maritim. Siapa menguasai selat ini, ia memegang urat nadi perdagangan dunia. Dari sinilah, kekayaan Rimpar Rimbanos Valles ke India. Sejarah mencatat, Islam pertama kali menjejakkan kaki di Nusantara melalui pesisir Aceh. Jauh sebelum era kolonialisme, para pedagang Arab telah berlabuh di pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai. Para pedagang Persia juga berlabuh di sana. Pelabuhan Pasai ramai, pusat bertemunya budaya dan dagang. Mereka tidak hanya membawa kain sutra, mereka juga membawa porselen. Mereka membawa sebuah keyakinan baru, sebuah ajaran yang berbicara tentang kesetaraan dan keadilan. Islam diterima dengan tangan terbuka, bukan melalui ujung pedang, melainkan melalui dialog budaya dan perdagangan yang saling menguntungkan. Kerajaan Samudera Pasai berdiri sekitar abad ke-13. Inilah kerajaan Islam pertama di Nusantara, titik nol peradaban Islam. Lahirnya Kesultanan Aceh Darussalam pada akhir abad ke-15 adalah babak baru. Jika ada satu nama yang identik dengan kebesaran Aceh, nama itu adalah Sultan Iskandar Muda. Pemerintahannya, dari tahun 1607 hingga 1636, adalah era keemasan. Sebuah zaman ketika bendera Kesultanan Aceh berkibar gagah di sepanjang pesisir barat Sumatera hingga semenanjung Malaya. Iskandar Muda bukanlah sultan biasa. Ia adalah seorang visioner, seorang administrator ulung, sekaligus seorang panglima perang yang ditakuti. Di bawah kepemimpinannya, Aceh mencapai puncak kekuasaan politik, militer, dan ekonomi. Ia mengubah Aceh dari sekadar kekuatan regional menjadi sebuah imperium maritim yang disegani di panggung dunia. Kekuatan militer Aceh di bawah Iskandar Muda sangatlah fenomenal. Kapal-kapal perangnya, yang dikenal sebagai Galeon Aceh, mampu menandingi kapal-kapal Eropa. Pasukan daratnya diperkuat dengan kavaleri gajah dan meriam-meriam besar yang didatangkan dari Turki Utsmani. Dengan kekuatan ini, Iskandar Muda melancarkan serangkaian kampanye militer yang sukses. Ia menaklukkan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Johor, Pahang, dan Kedah. Hubungan Aceh dengan dunia luar adalah pedang bermata dua. Sejak awal, Aceh adalah negeri yang terbuka. Para pedagang dari Arab diterima sebagai mitra. Para pedagang dari Persia diterima sebagai mitra. Para pedagang dari Tiongkok diterima sebagai mitra. Namun, kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 mengubah segalanya. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang. Mereka datang dengan ambisi monopoli dan kolonisasi. Portugis adalah yang pertama. Setelah menaklukkan Malaka pada 1111, Aceh mencari sekutu, diplomasi cerdik. Aceh menjalin hubungan erat dengan Kekaisaran Turki Utsmani. Turki Utsmani kirim ahli militer, insinyur, dan meriam. Meriam-meriam Turki, tunjukkan meriam kuno. Belanda datang. Inggris datang. Awalnya disambut baik, dianggap sekutu lawan Portugis. Namun niat asli Eropa mulai terlihat. VOC tunjukkan sifat agresif. Puncak dari perseteruan Aceh dengan bangsa Eropa terjadi 26 Maret 1873. Pada tanggal itu, kerajaan Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Ini adalah awal dari salah satu perang kolonial yang terpanjang, terbrutal, termahal dalam sejarah. Belanda melihat Aceh sebagai duri dalam daging. Mereka mengira bisa menaklukkan Aceh dalam beberapa minggu. Mereka salah besar. Agresi militer pertama Belanda di bawah J.R. Kohler berakhir dengan kegagalan total. Pasukan Belanda dipukul mundur. Jenderal Kohler tewas di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Kematian ini adalah tamparan keras bagi Den Haag. Belanda sadar, mereka menghadapi lawan berbahaya. Mereka kirim Dr. Christian Snoek Hurgronji. Ia menyamar sebagai Muslim bernama Abdul Ghaffar dan mempelajari Aceh. Kesimpulannya, pisahkan ulama, pisahkan uli balang, pemimpin adat dan bangsawan. Divide et impera diterapkan. Belanda pakai taktik bumi hangus. Mereka bentuk Korps Marechaussee Tevoet, pasukan kejam untuk memburu gerilya. Perang berubah jadi gerilya di hutan dan di gunung. Perang Aceh berlangsung puluhan tahun, memakan ratusan ribu jiwa di kedua belah pihak. Semangat perlawanan rakyat Aceh tak pernah benar-benar padam. Perang Aceh melahirkan pahlawan-pahlawan legendaris. Mereka bukan hanya nama dalam buku sejarah. Mereka adalah simbol dari ketangguhan dan harga diri sebuah bangsa. Salah satu yang paling ikonik adalah Teuku Umar.
Ia bukan sekadar panglima perang. Ia adalah seorang ahli strategi yang jenius dan licik. Taktiknya yang paling terkenal adalah ketika ia berpura-pura menyerah kepada Belanda. Ia kembali ke hutan bersama pasukannya, membawa lari semua senjata dan amunisi untuk kembali melawan Belanda. Di samping Teuku Umar berdiri istrinya, Katnyak Dien. Ia mengambil alih kepemimpinan pasukan gerilya. Dengan kondisi fisik yang semakin tua dan mata yang mulai rabun, ia terus memimpin perlawanan dari dalam hutan belantara. Ada Panglima Polem, ada Katmeutia, ada Teongku Chik di Tiro dan ulama karismatik lainnya. Para ulama inilah yang menjadi tulang punggung spiritual perlawanan. Mereka mengeluarkan fatwa jihad, mengubah perang ini menjadi perang suci untuk mempertahankan agama dan tanah air. Mereka adalah sumber inspirasi yang membuat rakyat biasa rela mengorbankan segalanya. Perang Aceh bukanlah perang milik sultan atau para bangsawan saja. Ia adalah perang rakyat semesta. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Aceh menyambutnya dengan antusiasme penuh. Berbeda dengan banyak daerah lain yang masih harus berjuang keras. Sisa-sisa kekuatan Belanda, sisa-sisa kekuatan Jepang. Aceh relatif lebih aman. Aceh menjadi salah satu dari sedikit wilayah republik yang sepenuhnya bebas dari pendudukan sekutu pasca proklamasi. Secara sukarela, mereka menyumbangkan harta benda untuk membiayai perjuangan. Sumbangan emas dari rakyat Aceh menjadi cikal bakal pembelian pesawat terbang pertama republik. Pesawat itu diberi nama Soulawa, atau disebut Gunung Emas. Pesawat ini jadi bukti kontribusi dan kecintaan rakyat Aceh terhadap Indonesia. Para pemimpin Aceh seperti Teungku Daud Borowe memainkan peran kunci. Dalam kunjungannya ke Aceh pada 1948, ia berjanji Aceh akan diberikan hak menjalankan syariat Islam. Namun janji itu tak terrealisasi penuh dalam negara yang sentralistik. Kekecewaan ini menanam benih konflik baru pasca kemerdekaan. Tanpa pengorbanan dan loyalitas Aceh, sejarah Republik Indonesia mungkin berbeda. Tanggal 26 Desember 2004. Sebuah tanggal yang terukir selamanya dalam ingatan kolektif Aceh dan dunia. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang dasar Samudra Hindia. Gempa ini memicu gelombang tsunami raksasa yang menerjang pesisir Aceh dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam hitungan menit, Banda Aceh, Maulabo, Calang, rumah, gedung, pepohonan, tersapu bersih. Peristiwa ini adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Lebih dari 170.000 jiwa melayang di Aceh saja. Ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan mata pencaharian. Bantuan internasional mengalir deras. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tertutup akibat konflik, Aceh terbuka untuk dunia luar. Para relawan dari seluruh dunia datang, bahu-membahu dengan tentara dan masyarakat lokal untuk melakukan evakuasi, pencarian korban, dan memberikan bantuan darurat. Masjid Raya Baitur Rahman berdiri kokoh di tengah puing-puing kehancuran, simbol harapan. Kurang dari setahun setelah tsunami, kesepakatan damai bersejarah ditandatangani di Helsinki. Memasuki era pasca tsunami dan pasca konflik, Aceh membuka lembaran baru dalam sejarahnya. Perdamaian Helsinki bukan sekadar gencatan senjata. Ia adalah sebuah perjanjian komprehensif yang memberikan Aceh status otonomi khusus yang luas. Salah satu poin utamanya adalah pengakuan hak bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh. Lahirlah Kanun Jinayat, Kanun Acara Jinayat. Berbagai peraturan lain yang mengatur kehidupan publik dan privat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Lembaga seperti Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariah dibentuk untuk mengawasi penegakan kanun. Aturan mengenai busana, khalwat, larangan minuman keras diterapkan secara aktif. Tentu saja, implementasi ini tidak lepas dari sorotan dan perdebatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada yang mendukungnya sebagai pemenuhan aspirasi rakyat Aceh yang religius. Ada pula yang mengkritiknya dari perspektif hak asasi manusia. Selain syariat, wajah baru Aceh juga ditandai dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dana otonomi khusus dan dana rehabilitasi pasca tsunami memacu pembangunan infrastruktur secara signifikan. Potensi seperti kopi gayo, hasil laut, pariwisata, dan usaha lokal mulai berkembang. Tantangannya adalah memastikan pembangunan berkelanjutan, serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda. Kini, Aceh berdiri di persimpangan jalan. Satu hal yang pasti, Aceh telah membuktikan kepada dunia bahwa setelah badai tergelap sekalipun, fajar baru bisa terbit.